September telah usai. Perjuangan di bulan Oktober menanti. Beginilah raport Persebaya di bulan September. Teringat kejadian yang mencekam. Altabalah, mantan pemain Persebaya, mengingat tragedi malam yang kelam itu. Ariev Catur benar-benar ngawur. Bukan hanya sekali ini saja. Inilah sanksi yang akan diterimanya dari Komdis PSSI. Alhamdulillah, oleh-oleh dari Tangerang yang harus kita syukuri walaupun hanya bermain dengan 10 pemain. September telah usai. Perjuangan di bulan Oktober menanti. Beginilah raport Persebaya di bulan September. Berikut rapor Persebaya Surabaya di bulan September. Tundukan Borneo FC dan Arema FC kini makin bersaing di papan atas klasemen. Persebaya Surabaya menutup bulan September dengan hasil imbang melawan Dewa United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. 30 September Persebaya harus puas dengan hasil akhir 1-1. Hasil ini membuat tim besutan Joseph Gombau ini meraup 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan sepanjang bulan September. 2 kemenangan itu didapatkan saat menjamu Borneo FC dan Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Persebaya berhasil menundukkan Borneo FC dengan skor 2-1. Sedangkan di derby Jatim melawan Arema FC, Sevalente CS berhasil menang telak dengan skor 3-1. Satu-satunya kekalahan yang diterima adalah melawan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Persebaya harus tertunduk usai kalah telak dengan skor 3-0. Meski belum mendapatkan konsistensi performa, Persebaya makin meramaikan persaingan papan atas klasemen. Adapun Persib Bandung bakal menjadi lawan selanjutnya untuk Persebaya. Persebaya akan menjamu Persib Bandung yang dijadwalkan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 7 Oktober mendatang. Teringat kejadian yang mencekam. Altabalah, mantan pemain Persebaya, mengingat tragedi malam yang kelam itu. Bek Dewa United, Altabalah. Tidak lupa dengan tragedi Kanjuruhan seusai laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober tahun lalu. Altabalah merasa waktu nampak cepat berlalu. Kini pada 1 Oktober 2023 diperingati 1 tahun tragedi Kanjuruhan yang merenggut 135 nyawa meninggal dunia. Waktu tidak terasa tiba-tiba sudah setahun, ucap Altabalah di Indomilk Arena, Tangerang. Diakui Altabalah, suasana di Stadion Kanjuruhan saat itu begitu mencekam. Ketika tragedi Kanjuruhan terjadi, Altabalah tengah memperkuat Persebaya. Dia tercatat tampil penuh saat Persebaya menutup laga kontra Arema FC dengan skor akhir 2-3. Waktu di Kanjuruhan itu benar-benar mencekam, tutur pemain berusia 22 tahun tersebut. Menurut Altabalah, dari tragedi Kanjuruhan, semua pihak dapat mengevaluasi diri. Tetapi yaitu jadi pelajaran sepak bola kita, ujar mantan pemain Persita tersebut. Untuk jadi lebih dewasa. Dalam mendukung tim kebanggaan, sambung Altabalah. Dalam rangka mengingat tragedi Kanjuruhan, laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 yang mempertemukan Dewa United versus Persebaya diwarnai mengheningkan cipta sebelum kick-off di Indomilk Arena. Sabtu 30 September 2023, skuad Dewa United dan Persebaya berdiri sejajar di tengah lapangan. Masing-masing pemain dari kedua tim saling merangkul. Sementara itu pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering, sependapat dengan pernyataan yang disampaikan Altabalah. Kendati demikian, dia hanya menyoroti durasi mengheningkan cipta yang terkesan terlalu singkat. Saya juga sepakat dengan Alta, kata Jan Olde Riekering. Mungkin seharusnya tidak hanya tahun ini, tapi tahun-tahun ke depan juga ada mengheningkan cipta. Itu sebagai bentuk respek. Setidaknya mengheningkan cipta selama 1 menit, ya seharusnya 1 menit. Tidak 10 detik tutupnya.
Ariev Catur benar-benar ngawur. Bukan hanya sekali ini saja. Inilah sanksi yang akan diterimanya dari Komdis PSSI. Perwakilan manajemen dan pemain Persebaya Surabaya menjenguk Adi Setiawan, pemain Dewa United yang sempat tak sadarkan diri di lapangan usai mendapat sikut dari Ariev Catur Pamungkas di rumah sakit. Walau Green Force menunjukkan itikat baik, yakni menunjung nilai sportivitas, tapi aksi brutal Catur terhadap mantan rekannya di Persebaya itu dalam lanjutan Liga 1 di Indomilk Arena. Sabtu 30 September. Tak mungkin luput dari perhatian Komisi Disiplin atau Komdis PSSI. Otoritas berwenang di tubuh PSSI yang menangani kedisiplinan itu dipercaya akan memberikan hukuman setimpal kepada Catur. Apalagi aksi Catur terhadap Genji Sapaan Adi terekam jelas lewat tayangan video. Sanksi larangan pertandingan plus denda puluhan juta rupiah dipercaya akan dilayangkan Komdis kepada dirinya. Jika mengacu pelanggaran itu, bisa saja Catur akan menerima hukuman larangan 2 pertandingan atau lebih. Dan denda sedikitnya 10 juta rupiah sudah pasti harus dibayar. Ternyata aksi Catur bukan kali ini saja dilakukannya. Fullback kanan Persebaya berusia 24 tahun itu pernah juga merasakan hukuman dari Komdis. Hukuman itu diberikan kepada Catur karena Komdis menilai dirinya menghalangi pemain lawan saat mencetak gol, apalagi dirinya juga mendapatkan kartu merah langsung di pertandingan itu. Hukuman itu buntut aksi Catur saat Persebaya dijamu Persija Jakarta pada 30 Juli 2023. Dia akhirnya mendapatkan larangan bermain sebanyak 1 pertandingan plus denda sebesar 10 juta rupiah. Fakta ini tentu saja sangat disayangkan bonek yang menyuarakan unek-unek mereka lewat postingan Instagram @officialpersebaya. Alhamdulillah, oleh-oleh dari Tangerang yang harus kita syukuri walaupun hanya bermain dengan 10 pemain. Meski bermain 10 pemain, Bajul Ijo sangat solid dalam bertahan sehingga membuat lini depan Dewa United mengalami kebuntuan. 7 menit babak kedua berjalan, Persebaya mendapat peluang emas saat Reva Adi mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti mengarah ke So Yamamoto. So yang sudah terbang menyundul bola mengarah ke gawang yang bola ditepis oleh Sonny Stefans. Semenit berselang giliran Kadek Raditya mengancam gawang lawan, memanfaatkan tendangan sudut Zavalente, Kadek memutar bola ke tiang jauh. Yang bola kembali ditepis oleh Stefans. Kini giliran Dewa United membalas serangan Bajul Ijo lewat tendangan bebas dekat kotak penalti. Risto Mitrovski yang menjadi eksekutor melepaskan tendangan keras mengarah ke gawang. Beruntung Andika Ramadhani berhasil mengamankan bola. Bajul Ijo mendapat peluang emas di depan gawang. Mengirimkan umpan cantik di dekat gawang Dewa United mengarah ke Rizwan Lauhin. Rizwan yang sudah berdiri 1 lawan 1 dengan kiper gagal mengarahkan bola ke gawang. Bola melambung tinggi. Untuk bermain lebih solid, pelatih Persebaya Joseph Gombau memasukkan Muhammad Hidayat menggantikan Ripal Wahyudi. Hingga peluit babak kedua dibunyikan, tidak ada gol lagi tercipta. Dengan hasil imbang tersebut, Persebaya naik ke posisi 5 dengan raihan 22 poin.